Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Minjun melihat seorang wanita di ruang ganti, yang dimana wanita itu sedang melakukan senam 5 jari pada serabi legitnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Minjun ketika mengetahui wanita itu adalah wanita Tobrut yang ditemuinya tadi pagi. Hal itu membuat wanita tersebut malu dan melemparkan barbel kepada Minjun hingga membuat Minjun pingsan. Dan betapa marahnya Minjun karena perbuatan wanita itu. HP terbaru Minjun telah rusak. Pada hari berikutnya di lapangan sepak bola, Kampus Hojin melakukan pertandingan persahabatan melawan Kampus Jijang. Namun di sana terlihat para pemandu sorak wanita yang cantik-cantik, sehingga hal itu membuat mereka menjadi bersemangat untuk bertanding. Bahkan saat itu Minjun bisa bermain dengan baik dan mencetak gol, sehingga Kampus Hojin bisa menang melawan Kampus Jijang. Dan kemenangan ini membuat para pemandu sorak mendekati Minjun. Bahkan salah satu pemandu sorak berambut merah mengajak Minjun untuk pergi berkencan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita gas. Mengetahui kalau Minjun akan berkencan dengan wanita itu, saat itu tiba-tiba teman satu tim Minjun datang dan berkata kalau mereka juga ingin ikut dalam pesta malam ini. Sehingga hal itu membuat Minjun sedikit kesal. Kenapa mereka mengganggu di saat Minjun mulai tegang? Akhirnya malam pun tiba, dan saat itu terdengar suara keras yang terdengar dari gelas-gelas jus yang berbenturan, yang dimana Minjun dan timnya mengadakan pesta malam. Terlihat wajah mereka begitu senang karena pesta ini, tapi tidak bagi Minjun yang masih merasa kesal kepada mereka. Karena saat itu Minjun berpikir, andaikan mereka semua tidak ikut, mungkin saja saat ini dia sedang iclik-iclik. Tak lama suara berbisik terdengar di telinga Minjun, yang dimana suara itu memanggil namanya, yang dimana terlihat cewek pemandu sorak berambut merah imut yang bernama Jikyung. Saat itu menawarkan minuman jus kepada Minjun. Namun di sana Minjun menolak karena hal itu tidak baik bagi atlet sepertinya. Sehingga saat itu salah satu cewek pemandu sorak tercantik bernama Hayun berkata kalau hal itu sungguh disayangkan karena mereka mengadakan pesta ini demi kemenangan Minjun. Sehingga saat itu Jikyun dan Hayun langsung mendekati Minjun dan memaksa dia untuk minum jus walau sekali saja. Tentu saja hal itu tidak pernah terbayangkan oleh Minjun sebelumnya, yang dimana dia dikelilingi wanita cantik. Jika Hayun merupakan cewek tercantik dari 9 pemandu sorak, tapi Jikyung memiliki tubuh terbaik, sehingga Minjun merasa kalau dia benar-benar beruntung. Akan tetapi saat itu Jikyung berkata kalau dia sedikit mabuk, sehingga dia mengajak Minjun untuk menemaninya mencari udara segar. Karena Jikyung merasa sangat pusing. Dengan wajah memerah saat itu Minjun menuruti kemauan Jikyung untuk menemaninya mencari udara segar. Namun saat itu betapa terkejutnya Minjun karena ternyata Jikyung mengajaknya ke sebuah motel. Sehingga Minjun bertanya, kenapa kita ke sini? Akan tetapi dengan sedikit manja, saat itu Jikyung berkata kalau dirinya begitu lelah dan ingin istirahat. Namun di sana Minjun merasa kalau bukanlah di sini tempat untuk istirahat. Sehingga Minjun berkata kalau kita salah jalan. Akan tetapi saat itu Jikyung malah berjalan masuk ke motel itu. Sehingga Minjun memanggilnya dan bertanya,
kenapa dia masuk ke tempat itu. Akhirnya sebuah kamar telah dipesan, dan terlihat Minjun dan Ji Kyung sudah berada di sana. Saat itu Ji Kyung melepas jaketnya, karena dia merasa begitu panas. Sehingga hal itu membuat Minjun gugup, karena dia hanya berdua di sana. Apalagi melihat Ji Kyung yang melepaskan jaketnya. Saat itu terlihat Ji Kyung yang mulai memancing Minjun, sehingga membuat Minjun tak berkelip melihat kecantikan dari Ji Kyung. Akan tetapi saat itu Minjun mengerti kode yang diberikan oleh Ji Kyung. Walau saat itu Minjun belum pernah icrik-icrik, tapi dia mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Di sana Minjun membantu Ji Kyung untuk melepaskan pakaiannya, sehingga saat itu terlihat Ji Kyung yang benar-benar membuat mata semua lelaki jatuh cinta dengan memandangnya. Namun dikarenakan Minjun masih belum pernah icrik-icrik, sehingga Minjun meminta Ji Kyung untuk membalikan badannya. Karena di sana Minjun akan melepaskan kain pembungkus bakpao padatnya. Tentu saja hal itu membuat Ji Kyung merasa aneh, sehingga dia bertanya kepada Minjun, apakah dirinya tak tahu kalau kain pembungkus bakpao yang dipakainya dilepas dari depan. Saat itu dengan polosnya Minjun berkata kalau dia tidak mengetahui hal itu, sehingga di sana Ji Kyung sedikit bingung dan bertanya-tanya apakah Minjun belum pernah melakukan icrik-icrik. Dan saat itu terlihat Minjun yang sedikit malu dan sedikit kesal, karena hal ini benar-benar menyebalkan. Walau dirinya sudah mengetahui persiapan dan cara melakukan icrik-icrik dari majalah dan juga film, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga Minjun sedikit sedih dan kesal pada dirinya sendiri. Akan tetapi karena melihat tingkah Minjun yang aneh, di sana Ji Kyung memastikan dan bertanya kepada Minjun apakah dirinya benar-benar belum pernah melakukan icrik-icrik. Dan dengan sedikit malu, Minjun menundukkan kepalanya dan berkata jujur kalau memang dia belum pernah melakukan icrik-icrik sama sekali. Mendengar hal itu, Ji Kyung tak menyangka kalau pria setapan Minjun belum pernah melakukan icrik-icrik. Sehingga di sana Ji Kyung begitu tak sabar dan ingin merasakan icrik-icrik bersama pria yang polos ini. Tanpa basa-basi di sana Ji Kyung mengajari Minjun untuk melakukan icrik-icrik. Namun betapa terkejutnya Ji Kyung melihat singkong keju Minjun yang begitu besar. Akhirnya mereka pun melakukan icrik-icrik dengan begitu semangat. Akan tetapi tak lama betapa terkejutnya Ji Kyung melihat singkong keju Minjun yang masih keras. Sehingga terjadilah ronde kedua yang dimana Minjun mengicik-icik Ji Kyung. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.